Pemirsa, tak banyak yang tahu Jakarta memiliki salah satu masjid apung dengan keunikannya di kawasan penjaringan Pantai Indah Kapuk. Yang salah satunya baru tahu juga termasuk saya. Ini ternyata di Masjid Al-Hikmah ini diselenggarakan pula untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan suasananya seperti apa, keunikan sholat id di Masjid Terapung ini kita langsung bergabung dengan rekan kami, jurnalis Metro TV Insan Suwardi dari Komplek Masjid Al-Hikmah, tepatnya yang ada di Taman Wisata Mangrove Angke Kapuk, Jakarta. Ini sangat unik sekali ya Insan. Assalamualaikum, bagaimana suasana pelaksanaan sholat id di sana? Ya, waalaikumsalam. Alka dan Jessica, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Alka dan juga Jessica dari kawasan Masjid Apung Al-Hikmah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Nah, tadi kalau Anda bertanya, seperti apa sih Alka dan juga Jessica pelaksanaan sholat id pada Hari Raya Idul Fitri 2025 ini, sedikit saya jelaskan bahwa saat ini saya berada di kawasan Masjid Al-Hikmah yang merupakan masjid apung yang belum banyak masyarakat Jakarta ketahui, bahwa kita memiliki masjid apung yang berada di pesisir utara Jakarta, di mana masjid ini berdiri di dalam kawasan Taman Konservasi atau Taman Wisata Alam Mangrove yang berada di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, tadi kalau kami sampaikan sedikit informasi bagi Anda bahwa pelaksanaan untuk sholat id yang tadi kalau kita lihat sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat berjalan dengan lancar, dengan hikmat. Sejumlah masyarakat pun ramai-ramai berdatangan ke masjid ini. Ada yang sendiri, ada yang bersama dengan keluarga untuk bisa melakukan sholat id sebagai tanda untuk mensyukuri ataupun merayakan kemenangan pada Hari Raya Idul Fitri Lebaran 2025 ini. Nah, mungkin kita akan membahasnya, Alka dan juga Jessica, secara lengkap bersama dengan pengelola Masjid Al-Hikmah atau Masjid Apung yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Assalamualaikum Pak Khozinuddin, boleh sebelah sini Pak, sedikit Pak. Ya, Pak Khozinuddin, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya Pak. Sama-sama. Nah, Idul wal faizin, Mas Insan. Semoga alhamdulillah kita hari ini merayakan Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan penuh kita puasa ya. Jadi hari ini hari kemenangan. Mudah-mudahan kita kembali ke Fitri dan berbahagia selalu dalam Hari Raya Idul Fitri. Oke, baik. Pak Khozinuddin, tadi setelah kita baru saja Pak tadi pagi ya Pak melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat id di Masjid Apung Al-Hikmah Jakarta Utara ini Pak. Boleh sampaikan tadi Pak, penyelenggaraan sholat id di Masjid Al-Hikmah tadi seperti apa sih Pak? Pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Hikmah ini alhamdulillah berjalan dengan hikmat, khusyuk, dan jamaah. Kalau nggak salah tadi lebih kurang 300 orang mungkin ada ya. Karena kapasitas Masjid Jami Al-Hikmah ini di dalam ini kapasitas 300 orang. Dan alhamdulillah penuh semuanya terisi. Ditambah lagi dengan jamaah dari ibu-ibu juga di belakang juga banyak. Dan jamaahnya ini kita bukan dari sekitar masjid sebenarnya, tapi banyak tadi saya lihat bahwa semua bawa kendaraan, roda 4 maupun roda 2, dan itu dari bagian Pik 2, dari Muara Karang, dari sekitar Penjaringan gitu. Oke, baik. Nah, Pak, tadi kan saya juga melihat sendiri ya Pak ya, pelaksanaan sholat id di sini pun juga ramai masyarakat, ada yang datang sendiri, ada yang bersama dengan keluarga. Tapi ternyata ya Pak, banyak masyarakat yang belum tahu kalau Jakarta pun juga punya masjid apung di tempat kita saat ini ya Pak. Mungkin boleh ceritakan nggak sih Pak Khozinuddin kepada pemirsa Metro TV, awal mula berdirinya Masjid Apung Al-Hikmah ini ceritanya seperti apa sih Pak? Masjid Jami Al-Hikmah ini didirikan oleh pengelola Taman Wisata Alam, itu dari PT Murindra Karya Lestari, almarhumah Ibu Haja Sri Lela Murniwati Harahap, tahun 2010 Mas. Tahun 2010 itu beliau kan sebelumnya mendirikan Taman Wisata Alam. Wisata Alam ini sebagai pusat konservasi mangrove, pusat konservasi alam berupa tanaman mangrove, mencegah abrasi di pantai utara Jakarta ya. Sebenarnya di dalam sudah ada musola Mas. Cuma ketika akan sholat Jumat, karyawan itu kan harus keluar dari, maksudnya pergi untuk melaksanakan sholat Jumat di luar kawasan Taman Wisata Alam, jauh. Ya, makanya didirikan atas utusan karyawan. Dan juga banyak jamaah juga, banyak pengunjung juga yang kesulitan kalau
kalau di masjid. Akhirnya atas usulan karyawan dan memenuhi kebutuhan pengunjung Taman Wisata Alam, maka didirikan Masjid Jami Al-Hikmah ini tahun 2010, Mas. Dari 2010 Pak Kozinuddin, apakah Masjid Al-Hikmah ini memang selalu rutin melaksanakan sholat Id? Karena kan banyak masyarakat belum tahu ternyata di sini ada Masjid Apung, Pak. Ya, Masjid Jami Al-Hikmah ini menyelenggarakan sholat Idul Fitri sejak didirikannya. Jadi 2010 memang sudah kita menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Namun waktu itu memang pertama kali menyelenggarakan sholat Idul Fitri memang baru hanya karyawan ya, dengan beberapa karyawan Taman Wisata Alam dan juga beberapa karyawan dari, kan di sini dengan lingkungan perkantoran ya, Agung Sedayu, yang mereka sama-sama kesini dengan security, dengan tukang bersihan jalannya dan karyawan-karyawan gitu. Oke, nah Pak. Tadi kan kalau juga kita lihat sedikit ya Pak ya, masyarakat pun antusias. Bahkan tadi saya beberapa bertanya, ada yang bahkan baru pertama sholat sini pun sudah disuguhkan dengan pemandangan yang bagus ya Pak ya, udah ini terapung. Nah, tapi jadi pertanyaan nih Pak, ini kan hampir semua pondasi dan juga bangunan kan dari kayu ya Pak ya. Kayu jenis apa sih Pak, dan apakah pernah mengalami kerusakan? Karena kan ini kan berada di kawasan air ya Pak ya. Ini dari kayu merbau dari Papua. Dan alhamdulillah sih selama 15 tahun ini tidak pernah ada kerusakan secara berat ya, artinya gantikan pun hanya sedikit. Selama ini tidak pernah renovasi berat, dan juga tidak pernah kalau kawasan Jakarta Utara kan suka rob ya, banjir. Itu alhamdulillah nggak pernah. Kalaupun air naik itu hanya 10 cm dari bibir pintu masuk masjid, itu hanya gitu aja. Jadi intinya masjid ini belum pernah terendam banjirop sama sekali begitu? Alhamdulillah belum pernah, selama ini belum pernah ada terendam banjir. Oke, nah, Pak mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, pada saat persiapan tadi untuk melaksanakan sholat Id sendiri dari pengelola masjid itu mempersiapkannya seperti apa sih Pak? Ya, kita mempersiapkan pelaksanaan sholat Idul Fitri ini sebenarnya dari kemarin sore ya. Kita penyiapan sound system, karena kan sistem ini merupakan sarana utama untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri karena berjamaah, agar khutbahnya tersampaikan kepada jamaah. Oke. Kemudian tempatnya juga sudah kita bersihkan. Oke. Karena masjid ini juga selama 90 bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih, Mas. Jadi setiap hari dibersihkan, dan menjelang Idul Fitri kita juga sudah cleaning, kita cleaning semuanya, bersih kita, sehingga jamaah khusyuk dan nikmati itunya. Oke, Pak Kozinuddin, terakhir Pak, ini kan kalau kita lihat sebenarnya Jakarta pun punya banyak masjid ya Pak ya, tapi masih banyak yang belum tahu masyarakat ternyata kita juga punya Masjid Apung di tempat saat ini. Mungkin apa sih Pak salah satu daya tarik yang bisa nantinya mungkin para jamaah yang tengah singgah mungkin atau sedang jalan-jalan di kawasan Jakarta Utara, di Pantai Indah Kapuk dan sekitarnya untuk bisa datang ke masjid ini itu seperti apa sih Pak? Di sini keunikannya banyak ya Mas. Artinya dari segi sarananya aja kita semua dari kayu, 100% dari kayu. Itu kembali ke alam. Kemudian tempatnya dikelilingi oleh pohon mangrove, ribuan pohon bakau dan pohon api-api. Sangat nyaman dan indah juga. Karena masjid ini berdiri di atas air payau, pinggir laut. Dan kalau kita lihat sebelah sana kan kita lihat tuh air ya. Itu sangat indah sekali. Jadi kalau yang punya Instagram tuh buat foto-foto, cakep, dan untuk ibadah pun khusyuk. Ini kemarin ada pengakuan dari beberapa jamaah ketika sholat tarawih ya. Ini masjid satu-satunya masjid yang tidak bising ketika sholat tarawih, khusus sekali. Karena apa? Karena tempatnya ada di alam terbuka, di alam, kemudian diiringi dengan suara binatang malam itu. Dan tidak ada anak kecil, khusus sekali itunya. Jadi pun para jamaah yang juga sholat di sini pun mengaku bahwa mereka memiliki Pak, kita bisa bilang memiliki impresi yang sangat baik dan sangat senang ya Pak untuk melaksanakan ibadah di sini begitu ya Pak ya? Ya betul. Jadi pengalaman dari jamaah sih kesan-kesannya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kozinuddin untuk kesempatannya. Nah, tadi pemirsa perbincangan kami bersama Ahmad Kozinuddin selaku salah satu pengelola Masjid Al-Hikmah di
Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, bahwa ini informasi bagi Anda juga pemirsa, kalau bagi Anda yang belum mengetahui kawasan Masjid Al-Hikmah Jakarta, dan apabila Anda sedang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk dan sekitarnya, masjid ini berada di lokasi di belakang Suci School. Anda bisa cukup mengaksesnya pun juga dengan akses yang sangat mudah, baik kendaraan roda 4, roda 2 pun sudah bisa terakses dengan sangat mudah, di mana kalau kami ulangi sekali lagi, masjid ini berada di belakang Suci School, di mana kalau Anda sedang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk dan sekitarnya dan sedang singgah dan mau mencari tempat ibadah, Masjid Al-Hikmah di Penjaringan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara bisa menjadi pilihan Anda. Kami kembalikan kepada Anda, Alka dan Jessica di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.